Bentar, ini aku start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Abdul dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai IT Policy atau kebijakan teknologi informasi. Tapi sebelum kami membahas hal tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siti Koma Bidari Hawa, NPM 2412100087. Kemudian ada rekan saya, kepada Natasha, dipersilakan. Baik, selamat malam Pak Abdul dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Natasha Hania Putri dengan NPM 2212101112. Iya, kemudian ada Rizal, dipersilakan. Selamat malam Bapak Abdul dan teman-teman. Saya Muhammad Rizal Firdaus dengan NPM 2112100099. Ya. Pertama-tama, ya terima kasih Natasha dan Rizal. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu IT Policy atau kebijakan teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Ya. What is it IT Policy? IT Policy merupakan seperangkat kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya TI. Dapat dikatakan sebagai aturan bagi user dalam menggunakan fasilitas TI. Kebijakan ini perlu dibuat untuk menjaga agar berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dapat digunakan sesuai dengan tujuan institusi dengan mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan hak dan kewajiban user. Contohnya, penggunaan email resmi, penggunaan akun, proses backup dan recovery, dan lain-lain. Tujuan IT Policy. Yang pertama, melindungi penggunaan dan informasi yang ada. Yang kedua, membuat aluran sebagai arahan untuk pengguna sistem administrator, manajemen, dan petugas keamanan sistem informasi. Yang ketiga, menetapkan petugas keamanan untuk pengawasan penyelidikan atau pemeriksaan. Yang keempat, membantu mengurangi risiko yang akan muncul. Yang kelima, menerapkan peraturan resmi perusahaan mengenai keamanan. Akses Control Policy. Akses Control Policy adalah sebuah mekanisme untuk mengatur Policy terhadap kontrol untuk mendapatkan hak akses ke dalam suatu sistem. Akses kontrol lebih fleksibel dibanding dengan otomatisasi ataupun verifikasi yang sangat sederhana. Mekanisme akses kontrol Policy dengan pendekatan atribut diyakini sebagai itu ABA, Attribute Based Access Control, dengan implementasi model XACML atau Extensible Access Control Modeling Language. Desain polis ABAC ini disajikan dengan atribut-atribut dari salah satu studi kasus research digital dengan sistem eLibrary. eLibrary merupakan salah satu research digital di mana proses autentikasinya belum dimodelkan dengan atribut subjek yang ada. Selanjutnya, Ya, terima kasih kepada Saudara Rizal selanjut, untuk selanjutnya. Kepada Saudari Natasha, ya. Baik, di sini ada model akses kontrol. Jadi model akses kontrol ini memiliki beberapa macam, teman-teman. Macam-macam model yang digunakan, dimulai dari pertama kali sampai dengan yang terbaru. Adapun model dari akses kontrol yaitu antara lain mandatory access control atau MAC, di mana model akses kontrol ini sistem yang akan memutuskan bagaimana data akan diakses. Pemberian akses bergantung pada pemilik dokumen di Sentinel dokumen. Lalu yang kedua ada di Centenary Access Control atau DAC. Nah, mode akses kontrol ini user yang memutuskan bagaimana user melindungi datanya melalui sistem komputer untuk membatasi akses ke objek berdasarkan identitas subjeknya. Lalu yang ketiga ada role based access control, di mana perpaduan antara Mac dan DAC, pendekatannya itu membatasi akses sebuah sistem untuk user mempunyai kewenangan. Lalu ada attribute based access control ABAC, salah satu model akses kontrol yang menerapkan policy di dalamnya.
Lalu di sini kita ada fitur access control ABAC. Nah, jadi ABAC ini merupakan metode akses kontrol di mana subjek hanya akan melakukan request untuk menjalankan operasi terhadap objek yang didasarkan pada atribut yang telah disematkan pada subjek, objek, kondisi lingkungan, dan ke beberapa polais yang termasuk dalam atribut dan kondisinya tersebut. Adapun fungsi ABAC antara lain yang pertama, ABAC dapat melakukan pemberian grant access control melalui atribut dari elemen-elemen autorisasi seperti subjek, resource, lalu action, dan environment menjadi satu keputusan akses kontrol. Yang kedua, ABAC dapat memfasilitasi collaboration policy administration dalam organisasi yang besar. Policy tersebut dapat disusun oleh pembuat policy yang berasal dari departemen yang berbeda. Yang ketiga, ABAC juga dapat memfasilitasi proses decoupling access control dari logika bisnis sebuah aplikasi tertentu. Lalu di sini ada aspek atribut dalam ABAC. Yang pertama itu ada subjek, merupakan pengguna baik manusia maupun bukan. Misalnya device atau software yang meminta request access. Contoh dari subjek tersebut antara lain nama, alamat, posisi, jabatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada resource. Resource ini merupakan target yang diproteksi, misalnya device, jaringan, file, aplikasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, operation, di mana operation ini merupakan eksekusi dari suatu fungsi yang sedang melakukan request dari sebuah subjek terhadap resource. Lalu yang terakhir itu ada environment attribute di mana merupakan karakteristik dari operasional maupun situasional, contohnya seperti current time, IP address, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita ada langkah-langkah untuk menerapkan ABAC. Yang pertama itu subjek menerima request dari objek, lalu yang kedua ada pemberian decision diberikan melalui mekanisme evaluasi terhadap rule, subjek, atribut, objek atribut dan kondisi environment. Lalu yang ketiga subjek diberikan decision, deny atau permit untuk akses terhadap objek. Nah, sebuah atribut dapat dispesifikasikan melalui sebuah identifier atau variabel, tipe data, dan sebuah domain di mana sebuah himpunan yang membuat nilai tipe data yang diberikan. Tipe data dari atribut dapat berupa tipe data yang umumnya dipakai dalam sistem komputer seperti integer, string, dan bulan. Tipe data atau domain dari atribut pada ABAC dapat dispesifikasikan secara eksplisit maupun implisit. Lalu di sini ada polis ABAC, di mana sebuah polis ABAC ini merupakan representasi dari fungsi yang menentukan apakah permintaan akses diberikan. Secara formal, sebuah polis ABAC akan memuat triple X, Y, dan F, di mana X adalah himpunan finite dari atribut dengan domain D1 dan Dn, Y adalah himpunan finite dari access control decision, misalnya permit, deny, dan undefined. Lalu F itu adalah D1 kali D2 kali seterusnya Dn, dan Y ini adalah fungsi access control. Eh, sebuah polis sebuah polis ABAC dikatakan sebagai komplit bila dan hanya bila F adalah fungsi total, di mana untuk nilai yang diberikan dari setiap atribut, maka F selalu menghasilkan sebuah deterministic decision. Dalam hal ini, sistem ABAC yang berbeda akan menggunakan himpunan keputusan access control yang berbeda. Misalnya, permit, deny, undefined, atau permit, deny, not applicable, intermediate. Lalu di sini ada
Data retention policy adalah protokol yang ditetapkan oleh organisasi untuk menyimpan informasi untuk kebutuhan kepatuhan operasional atau peraturan tertentu saat menulis kebijakan penyimpanan data ini. Kita harus menentukan cara yaitu untuk mengatur informasi sehingga dapat dicari dan diakses nanti serta membuang informasi yang tidak diperlukan. Nah, data retention policy ini yang komprehensif dapat menguraikan alasan bisnis untuk menyimpan data tertentu dan apa yang harus dilakukan dengannya ketika ditargetkan atau dibuang. Data retention policy ini penting. Kenapa? Karena data itu kan dapat menumpuk secara drastis ya. Jadi penting untuk menentukan berapa lama nih data tersebut akan disimpan. Karena organisasi hanya boleh menyimpan data selama waktu yang dibutuhkan. Entah itu 6 bulan, 6 tahun, ataupun lebih. Nah, menyimpan data lebih lama dari yang diperlukan itu membutuhkan ruang penyimpanan dan tidak perlu dan biaya yang lebih dari yang dibutuhkan. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kang Rizal untuk waktunya dipersilahkan. Selanjutnya ada manfaat data retention policy. Yang pertama ada mematuhi persyaratan dengan kebijakan yang ditetapkan organisasi dapat memastikan bahwa mereka sudah mematuhi persyaratan peraturan yang mengamanatkan penyimpanan berbagai jenis data. Yang kedua ada mengurangi denda. Dengan mempertahankan volume data minimal yang diperlukan akan mempermudah dan menghemat waktu untuk menemukan data tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terkena denda karena ketidakmampuannya dalam menyediakan data yang diperlukan. Yang ketiga, mengurangi biaya penyimpanan. Ada biaya langsung yang berkaitan dengan penyimpanan data. Pengurangan volume data yang disimpan juga dapat mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya ada manfaat data retention policy yang berikutnya adalah yang keempat, mengurangi exposure hukum. Setelah data tidak lagi diperlukan, data tersebut akan dihapus sehingga menghilangkan kemungkinan bahwa data tersebut dapat muncul ke permukaan selama penemuan hukum yang dapat digunakan untuk melawan organisasi tersebut. Yang terakhir ada meningkatkan relevansi data. Data menjadi kurang relevan seiring bertambahnya usia, dan dengan data retention policy dapat menghapus data yang tidak relevan atau data yang tidak lagi diperlukan. Selanjutnya ada DHCP Usage Logs Policy. DHCP adalah protokol untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis agar perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan dapat saling berkomunikasi. Tujuan IP address atau Internet Protocol Address yang unik kepada perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan. Dengan adanya IP address, suatu perangkat bisa mengakses jaringan dan bisa berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tersebut. Selanjutnya ada kebijakan DHCP. Yang pertama adalah pengamanan Rogue DHCP server. Rogue DHCP server memberikan konfigurasi alamat jaringan yang salah kepada klien yang tergabung di dalam jaringan dengan tujuan menciptakan serangan jaringan berupa man in the middle sehingga dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi klien yang tergabung di dalam jaringan. Yang kedua ada penggunaan DHCP snooping. DHCP snooping merupakan fitur keamanan layer 2 yang digunakan untuk membatasi DHCP server yang tidak sah atau tidak dikenali untuk memberikan informasi berbahaya kepada klien. Teknologi keamanan ini dimasukkan ke dalam sistem operasi saklar jaringan capable untuk menjatuhkan lalu lintas DHCP yang dianggap tidak dapat diterima. Selanjutnya, mencegah DHCP starvation. Serangan DHCP starvation adalah salah satu bentuk gangguan keamanan pada jaringan komputer yang sering disebut sebagai keadaan di mana klien kehabisan internet protokol atau IP atau tidak mendapat jatah IP. Dalam serangan DHCP starvation, attacker menyebarkan pesan DHCP request dalam jumlah besar dengan menggunakan sumber MIC address palsu. Selanjutnya ada IS-NT-Web Server Access Logs Policy. Kebijakan ini berlaku untuk log akses yang dibuat saat halaman web diminta dari
dan disajikan melalui server web utama MIT yang dioperasikan oleh ISNT. ISNT hanya mencatat informasi dasar tentang aktivitas yang didukung melalui server ini. ISNT menyimpan catatan atau log ini selama 90 hari setelah tanggal pembuatannya untuk memungkinkan pengelolaan dan analisis jaringan dan situs web. Semua log akses jaringan dan web dianggap rahasia dan karena itu ISNT mengambil tindakan aktif untuk mencegah akses yang tidak sah selama periode penyimpanan. Selama periode penyimpanan normal log, akses dibatasi untuk staf ISNT yang memerlukan data ini untuk melakukan pekerjaan merek. ISNT merekomendasikan bahwa individu, kelompok, departemen, laboratorium, dan pusat yang mengoperasikan server web otonom mengikuti kebijakan yang sama atau membuat kebijakan serupa. Selanjutnya ada IT Staff Access to Confidential Data Police. Yang pertama ada Police, staf TI yang mengakses atau mengungkapkan informasi pribadi atau sensitif dalam sistem perusahaan MIT yang berada di luar tanggung jawab pekerjaan tertentu dilarang tanpa persetujuan dari pemilik bisnis atau data. Pelanggaran atau penggunaan akses administratif yang tidak tepat akan dikenai tindakan disipliner hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, alasan. Untuk melakukan aktivitas dan memberikan dukungan untuk sistem administrasi dan aplikasi, staf ISNT mungkin memiliki akses administratif ke sistem operasi, database, atau aplikasi yang didukung sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan mereka. Akses ini hanya dapat digunakan untuk mendukung bisnis institut dan konsisten dengan peran dan tanggung jawab anggota staf sebagaimana ditentukan oleh manajemen MIT. Selanjutnya ada user account password policy. Kebijakan kata sandi yang kuat adalah garis pertahanan selama organisasi manapun terhadap penyusup. Berikut policy standar password. Yang pertama, ada konfigurasikan panjang kata sandi minimum. Yang kedua, terapkan kebijakan riwayat kata sandi dengan setidaknya 10 kata sandi sebelumnya diingat. Yang ketiga, tetapkan usia kata sandi minimal 3 hari. Yang keempat, aktifkan setelan yang memerlukan sandi atau memenuhi persyaratan kompleksitas. Pengaturan ini dapat dinonaktifkan untuk frasa sandi tetapi tidak disarankan. Yang kelima, setel ulang kata sandi admin lokal setiap 180 hari. Ini dapat dilakukan dengan alat riset kata sandi Mesometrics gratis. Dan yang terakhir ada atur ulang kata sandi akun layanan setahun sekali selama pemeliharaan. User account policy. Yang pertama ada jumlah minimum karakter dalam kata sandi. Yang kedua jumlah minimum karakter alfabet dalam kata sandi. Yang ketiga jumlah minimum karakter non-abjad dalam kata sandi. Yang keempat jumlah hari untuk menjaga agar kata sandi tetap valid. Yang kelima ada jumlah hari sebelum kata sandi kadaluarsa untuk memperingatkannya. Yang keenam ada jumlah upaya gagal berturut-turut yang diizinkan untuk mengautentikasi. Yang ketujuh, beberapa menit berlalu sebelum menyetel ulang penghitung masuk dari upaya gagal untuk mengautentifikasi. Yang kedelapan, aktifkan fitur saat diaktifkan. Kebijakan ini akan mengunci pengguna lokal penguncian otomatis untuk akun pengguna ketika kebijakan dilanggar. Dan yang terakhir, beberapa menit berlalu sebelum membuka kunci, akun pengguna secara otomatis telah dikunci. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Hawa. Ya, teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang video surveillance policy atau kebijakan pengawasan video. Ada 3 poin, yaitu tujuan, cakupan, dan istilah lainnya. Untuk tujuannya itu mengatur penggunaan kamera CCTV atau peralatan video lainnya yang digunakan untuk memantau dan merekam area publik dan terlarang untuk tujuan keselamatan dan keamanan. Cangkupannya itu kebijakan ini mengatur penggunaan peralatan perekaman dan pengawasan video ketika digunakan untuk tujuan memastikan keselamatan orang dan properti di kampus, termasuk peralatan tersebut ketika digunakan untuk pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan potensial perilaku kriminal.
Adapun istilah lainnya, operator peralatan pengawasan, seseorang yang melihat atau mengendalikan sistem pengawasan video, sistem pengawasan video. Sistem pengawasan video itu yaitu instalasi video dengan kapasitas untuk melihat atau merekam ruangan yang dimiliki atau dikendalikan universitas bila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan ini. Dan prinsip umum video surveillance policy ini ada 4, yaitu gambaran, di mana kamera pengintai harus digunakan secara profesional, etis, dan legal. Penggunaannya pun harus menghindari gangguan yang tidak perlu terhadap kebebasan akademik dan kebebasan sipil individu, seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul. Hal tersebut hanya dapat diakses oleh personal yang berwenang. Dan untuk penggunaan yang pantas dan dilarang, sistem pengawasan video yang dibahas dalam kebijakan ini tidak boleh dipasang di atau digunakan untuk memantau atau merekam area di mana terdapat ekspektasi privasi yang wajar sesuai dengan norma sosial yang diterima, seperti toilet, ruang ganti, atau kamar tempat tinggal individu. Manajemen dan pengoperasian sistem pengawasan video, semua operator pengawasan video akan dilatih tentang penggunaan teknis hukum dan etis. Operator pengawasan memberikan pengakuan tertulis bahwa mereka telah membaca dan memahami serta melakukan tugasnya sesuai dengan kebijakan. Dan yang keempat, hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengawas video, yaitu memantau individu berdasarkan karakteristik ras, jenis kelamin, etnis, asal negara, orientasi seksual, atau disabilitas. Memantau perilaku intim, menduplikasi gambar, atau mengizinkan akses ke orang lain ke gambar pengawasan kecuali secara khusus diizinkan oleh kebijakan ini. Dan untuk prosedur video surveillance policy ini ada 3. Yang pertama itu persetujuan. Persetujuan semua sistem pengawasan video yang tunduk pada kebijakan ini mempertimbangkan dan menyetujui atau menolak aplikasi tersebut. Yang kedua itu rambu, di mana papan publik yang mencolok harus dipajang di lokasi pengawasan. Sementara instalasi pengawasan mungkin tidak selalu dipantau secara teratur. Dan yang ketiga, penyimpanan dan materi pengawasan yang diperoleh harus disimpan di lokasi yang aman dan dikonfigurasi untuk mencegah akses, modifikasi, duplikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Biasanya akan disimpan tidak lebih dari 60 hari kecuali perpanjangan khusus diminta secara tertulis oleh Kepala Polisi ke kantor penasehat umum. Umumnya dalam rangka penyelidikan kriminal. Iya, selanjutnya bisa dilanjut kepada Natasha. Oke, yang Baik, selanjutnya itu, ya, baik terima teh. kasih. Selanjutnya untuk prosedur video surveillance policy ini ada uh, poin keempat, yaitu memperoleh rilis materi yang direkam dan instalasi operasi. Informasi dan hasil yang diperoleh melalui pemantauan atau perekaman pengawasan serta instalasi dan operasi hanya akan dirilis jika diizinkan oleh Kepala Polisi atau Kantor Penasehat Umum. Dan sanksi atau kegagalan untuk mematuhi pelanggaran terhadap kebijakan universitas ini termasuk kegagalan untuk menghindari kegiatan yang dilarang atau memperoleh persetujuan yang diperlukan akan ditangani sesuai dengan kebijakan dan prosedur universitas yang berlaku. Adapun informasi lainnya mengenai kebijakan pengawasan video ini yaitu durasi dan tanggal berlaku. Durasi itu kebijakan universitas ini dapat ditarik kembali oleh presiden sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan. Dan untuk tanggal berlakunya itu di mana kebijakan universitas ini berlaku efektif pada saat diterbitkan. Jadi kesimpulannya,
IT Policy ini adalah ringkasan atau inti dari kebijakan yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Beberapa poin utama yang biasa tercangkup dalam kesimpulan IT Policy antara lain, yaitu keamanan dan perlindungan data, pengelolaan akses dan hak pengguna, yang ketiga, penggunaan perangkat dan aplikasi. Keempat, kepatuhan terhadap regulasi, pemeliharaan dan pembaharuan sistem, pengelolaan risiko, dan pelatihan dan kesadaran. Secara keseluruhan, kesimpulannya yaitu untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan fokus pada perlindungan data dan pengelolaan resiko yang terkait. Ya, sekian presentasi mengenai IT PALIS dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.